Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiana Kurnia dari program studi Ilmu Keolahragaan dengan NPM 19106312400039 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang materi penalaran dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Evandi, NPM saya 19106312400042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Generalisasi adalah proses berpikir berdasarkan hasil pengamatan atas sejumlah gejala dan fakta dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa itu. Contoh kasus generasi itu pemakaian bahasa Indonesia di seluruh daerah Indonesia dewasa ini belum dapat dikatakan seragam. Perbedaan dalam struktur kalimat, lagu kalimat, ucapan terlihat dengan mudah. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sering dikalahkan oleh bahasa pergaul daerah, sering diungkapkan bersurat kabaran. Radio dan TV pemakaian bahasa Indonesia belum lagi dapat dikatakan sudah terjaga baik. Macam-macam generasi itu ada dua, yang satu generasi sempurna dan yang kedua generalisasi tidak sempurna. Generasi sempurna adalah generasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penimpulan diselidiki. Generasi tidak sempurna ialah generasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Baik, ada analogi proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan data. Analogi juga dapat didatakan sebagai proses yang membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, berlainan dan berdasarkan kesamaannya juga. Itu ditarik dari suatu kesimpulan. Dan contoh analogi, kita banyak tertarik dengan planet Mars karena banyak persamaannya dengan bumi kita ini. Mars dan bumi menjadi anggota tata surya yang sama. Mars mempunyai atmosfer seperti bumi, seperti itu contohnya. Terus ada hubungan akibat sebab. Hubungan ini merupakan suatu proses berpikir dengan bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai akibat. Kemudian bergerak menuju ke sebab-sebab yang mungkin telah menimbulkan akibat yang terjadi. Contohnya, masalah pengangguran merupakan masalah yang serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Seperti beberapa waktu yang lalu diberitakan di media sosial ataupun di media yang lainnya, tercetak di ibu kota bagaimana ribuan pencari kerja yang berdasarkan bahkan pingsan untuk mendapatkan pekerjaan. Itu contohnya. Selanjutnya ada penalaran deduktif ya. Penalaran ini dibidani oleh filosof dari Yunani, yaitu Aristoteles, merupakan penalaran yang beralur dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum menuju pada penyimpulan yang bersifat khusus, seperti itu. Di sini ada macam-macam penalaran deduktif. Yang pertama ada silogisme, yaitu merupakan proses menariknya kesimpulan secara deduktif, ya, seperti itu. Terus contohnya itu ada semua manusia akan mati dan Amin adalah manusia jika Amin akan mati, seperti itu contohnya. Baik, selanjutnya ada entailment ya, penalaran deduksi secara berlangsung dan didapatkan. Dikatakan pula silogisme
premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Contohnya proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. Pada malam hari tidak ada matahari. Pada malam hari tidak mungkin ada proses fotosintesis. Ya, itu contohnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik dari kesimpulan berupa prinsip atau fakta-fakta yang bersifat khusus, dan penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Ya, sekian dari kelompok 9 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.